Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam solidarity and forever. Dalam tayangan kali ini saya masih membahas tentang proses manufaktur dalam program studi teknik mesin. Dan kesempatan kali ini saya akan membahas tentang bagaimana cara ataupun step by step proses di dalam pemakanan mesin milling itu terjadi. Nah, sebelum kita memulai pemakanan ataupun proses pemakanan dalam mesin milling itu terjadi, kita harus mengetahui ukuran secara detail di dalam suatu benda kerja terlebih dahulu. Nah, setelah dari itu, tatkala kita mengetahui ukuran dan detail dari bentuk suatu benda kerja yang akan kita gunakan dalam proses milling itu, maka jangan terlebih dahulu kita langsung menggunakan mesin milling tersebut. Akan tetapi, setelah kita melihat ukuran dan bentuk ataupun cara pemakanan di dalam mesin milling tersebut, apakah kita akan menggunakan mesin vertikal, horizontal, ataupun universal. Nah, setelah kita mengetahui hal tersebut, oke, kita di sini akan menggunakan mesin milling vertikal tentunya. Nah, setelah kita mengetahui mesin milling yang akan kita gunakan, maka dari situ kita pasang terlebih dahulu ragum ataupun handle yang akan kita pasang di atas meja mesin milling itu. Nah, akan tetapi lihat terlebih dahulu, tatkala kita akan masang ragum di atas meja mesin milling vertikal, otomatis ragum tersebut harus sejajar 90 derajat di atas spindle. Nah, tatkala kita memasang ragum tersebut sejajar dengan arah spindle, maka kencangkan baut dari sisi kanan dan sisi kiri, akan tetapi kencangkan salah satu dari baut tersebut supaya tidak bergeser terlalu besar. Nah, setelah kita mengencangkan baut yang satunya, kita pakai dial indikator. Buat apa dial indikator? Jadi dial indikator itu digunakan untuk mengetahui apakah ragum tersebut sejajar atau tidak, maka digunakanlah dial indikator tersebut. Nah, apabila dial indikator itu apakah dial indikator itu menunjuk ke arah angka 0, otomatis itu ragum tersebut sejajar. Nah, kita pindahkan lagi dial indikator ke sebelah lainnya, apakah menunjuk dengan angka 0 atau tidak. Apabila sudah menunjuk angka 0 dari kedua belah sisi, otomatis itu sejajar. Akan tetapi kita harus mengetahui kembali dan mengencangkan kembali sisi dari baut pengencang yang belum dikencangkan. Nah, setelah dikencangkan dua-duanya, barulah di situ kita pasang benda kerja. Nah, setelah dari itu, setelah kita memasang benda kerja, jangan terlalu bawah dan jangan terlalu atas di saat kita di saat benda kerja itu dihandle oleh ragum tersebut. Kenapa? Karena terlalu bawah, benda kerja tatkala proses pemakanan milling itu terjadi, maka si benda kerja akan mengalami pergeseran ataupun getaran yang signifikan. Nah, terus kenapa juga jangan terlalu atas? Nah, terlalu atas juga akan mempengaruhi benda kerja dan akan mengalami pergeseran dan getaran yang sangat cukup banyak tatkala proses pemakanan mesin milling itu terjadi. Nah, setelah dari itu, maka tatkala kita akan menaruh benda kerja di ragum tersebut antara tengah-tengah tentunya. Jadi apabila bawah tidak boleh, atas tidak boleh, maka tentunya senternya lah. Oke, jadi center. Setelah dari itu, setelah benda kerja diikat oleh ragum, setelah dari itu kita taruh suatu kertas di atas spindle ya. Nah, setelah dari itu taikan meja mesin terhadap spindle dan sentuhlah si benda kerja yang dilapisi kertas tersebut dengan
spindle. Oke. Setelah dari itu kita lepas si kertas. Nah, kita di sini kita menggunakan mesin vertikal. Tentunya di sini kita akan membahas proses pemakanan yang bernama end milling. Nah, jadi proses pemakanan menggunakan milling cutter, end milling tentunya. Nah, jadi setelah kita memasang benda kerja, kita harus memasang arbor terlebih dahulu di sebuah spindle. Nah, akan tetapi bukan arbor saja tatkala kita akan menggunakan milling cutter end milling, tetapi kita menggunakan tambahan yaitu collet. Kenapa? Karena collet itu suatu tambahan yang cukup kuat untuk digunakan terhadap milling cutter end milling, karena milling cutter end milling mempunyai tangkai yang cukup panjang. Nah, apabila kita menggunakan collet, maka kerusakan yang di saat proses pemakanan itu terjadi malah semakin besar. Nah, jadi kita bisa meminimalisir dengan collet tersebut. Nah, setelah kita pasang arbor di dalam spindle dan collet pada arbor, kita pasang kembali milling cutter end milling. Nah, setelah semuanya terpasang dan sejajar dengan searah benda kerja, nah, setelah dari itu maka lihat kembali apakah benar-benar sejajar sesuai dengan apa yang kita gunakan. Nah, setelah dari itu maka nyalakanlah tombol mesin press atau mesin milling, barulah di situ proses pemakanan berlangsung. Nah, akan tetapi kita harus mengetahui ukuran secara detail tatkala proses pemakanan itu berlangsung dengan cara menggunakan Vernier calipers. Nah, atau bisa disebut dengan sigma. Nah, setelah kita proses pemakanan end milling terjadi, setelah dari itu kita berarti terlebih dahulu kita ukur dengan Vernier calipers tersebut. Setelah dari itu sesuai dengan ukuran yang tertera di dalam gambar kerja, sudah diikuti lanjut kembali. Nah, otomatis setelah kita saya lupa dalam pembahasan proses pemakanan berlangsung, di sana kita bisa menggunakan conventional cutting ataupun climbing cutting. Akan tetapi yang lebih baik yang digunakan tatkala kita akan menggunakan vertical milling, kita mesti menggunakan conventional milling. Kenapa? Karena conventional milling pemakanannya searah dan sejajar dengan proses pemakanan, gaya pemakanannya. Nah, jadi benda kerja searah dengan arah pemakanan yang akan kita gunakan. Nah, terus apa bedanya dengan climbing cutting atau down cut? Jadi tatkala kita akan menggunakan climbing cutting, di situ mengalami risiko besar terhadap mata alat pisau dan benda kerja. Jadi suatu getaran dan proses pemakanan akan terlalu besar tentunya. Jadi tatkala kita akan menggunakan climbing cutting, kita harus menggunakan mesin milling yang mana. Nah, setelah dari itu kita ukur kembali dengan Vernier calipers apakah memenuhi kriteria dari dalam atau memenuhi kriteria di satu gambar kerja yang kita sudah pelajari dari ukuran dan secara detail bentuknya. Nah, mungkin cukup sekian. Dan jangan lupa setelah kita menggunakan mesin milling, jangan lupa dimatikan. Dan tatkala kita akan menggunakan proses milling itu terjadi, kita harus menggunakan alat pelindung diri ataupun safety first. Jaga keselamatan Anda tatkala kita akan menggunakan proses milling. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.